Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dan selamat pagi. Kita boleh bersyukur untuk sukacita Natal yang boleh kita rayakan di hari kemarin, dan tentu sukacita penghayatan akan makna Natal tidaklah berhenti dalam perayaan Natal di hari kemarin, melainkan dari hari ke hari kiranya kita terus-menerus menikmati sukacita tersebut, karena kasih Tuhan terhadap kita tidak pernah lekang oleh waktu. Terlebih untuk kehidupan kekal yang dianugerahkan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh hidup dalam anugerah tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti biasanya dalam mengawali serangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan mengawalinya dengan bersaat teduh. Bacaan hari ini menurut bacaan harian Gereja Toraja, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayat 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayat 7. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan, walaupun saat ini kami berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi puji syukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami boleh menikmati sukacita Natal bersama dengan keluarga dan bersama dengan jemaat. Dalam suasana penghayatan perayaan Natal, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan kiranya memampukan kami, kiranya boleh makin memperlengkapi sukacita Natal di tahun ini dan semakin memaknai akan kedatangan Sang Putra Natal ke dalam dunia. Mampukan kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayat 7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Permanas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Menopang yang lemah, atau dalam bahasa Toraja, untulak to tang pabela. Untulak to tang pabela. Itu tema perenungan kita bersama pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih diliputi suasana penghayatan perayaan Natal. Namun pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apa yang harus dilakukan untuk memaknai masa-masa perayaan Natal tersebut? Apakah dengan pesta pora,
pesta kembang api, membeli baju baru, jalan-jalan dengan keluarga, dan berkumpul dengan keluarga, atau makan bersama, dan lain-lain. Ya, tentu masing-masing dari kita memiliki cara tersendiri dalam memaknai perayaan Natal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita kembali pada bacaan kita hari ini, pertanyaan lain yang perlu kita renungkan adalah, adakah tindakan yang kita lakukan untuk menopang mereka yang tak berdaya, menopang mereka yang tak berkekurangan? Dalam pembacaan kita hari ini dikisahkan mengenai kehidupan jemaat mula-mula, tentang pelayanan para rasul yang tidak terlepas dari pelayanan terhadap mereka yang tak berkekurangan. Gereja abad pertama tidak hanya melayani dalam hal rohani, tetapi juga melayani dalam hal jasmani. Yesus juga demikian. Ia memperhatikan kedua hal ini, yaitu pelayanan jasmani dan rohani. Dalam Markus 6 ayat 34, ia melakukan pelayanan rohani, yaitu mengajar firman. Dan dalam Markus 6 ayat 35 sampai ayat 44, dia melakukan pelayanan jasmani, yaitu memberi makan orang banyak. Kedua hal ini tentu harus berjalan secara beriringan, tidak berat sebelah. Hal tersebut juga selaras dengan perintah Tuhan mengenai hukum yang terutama dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat 40, yakni mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Keduanya harus berjalan beriringan. Bapak Ibu Saudara, kiranya pelayanan para rasul pada masa itu menjadi inspirasi bagi kita untuk memaknai bahwa jika selama ini kita merayakan Natal dengan berpesta pora sebagai respon atas sukacita Natal, maka Natal kali ini juga mengajak kita untuk merespon kelahiran Yesus dengan cara berbagi dalam bentuk membangun kepedulian terhadap sesama yang berkekurangan. Hal ini penting oleh karena kelahiran Yesus ke dalam dunia ini justru menjumpai mereka yang tak berdaya, lalu membuat yang tak berdaya itu menjadi berdaya. Jika kita memperhatikan kedua belas murid Yesus, mereka bukanlah orang-orang yang istimewa, atau dalam tanda kutip, mereka adalah orang-orang dalam kalangan masyarakat yang menengah atau masyarakat yang rendah. Pekerjaan dominan mereka ialah nelayan. Tetapi kemudian Yesus membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang kemudian berdaya, menjadi pribadi-pribadi yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga membawa orang untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Karena itu saudara-saudara, marilah berbagi dalam kasih dalam bentuk peduli sesama, karena itulah yang dikehendaki Kristus. Tentu saudara-saudara kita yang berkekurangan, ketika menerima berkat Tuhan melalui tangan kita, pastinya akan ada sukacita yang besar dan memuliakan Tuhan yang di sorga. Selamat Hari Natal. Amin, firman Tuhan. Ya Tuhan, syukur untuk firman-Mu saat ini yang boleh kami baca dan renungkan. Kembali mengingatkan kami dalam kehidupan setiap hari, khususnya dalam memaknai perayaan sukacita Natal di tahun ini, untuk senantiasa mempedulikan saudara-saudara kami yang berkekurangan. Seperti halnya Engkau telah mengasihi kami, ajar kami pula untuk senantiasa mengasihi saudara-saudara kami yang lemah, yang tak berdaya, membantu mereka sehingga semakin merasakan
hadirat Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, berkenanlah untuk senantiasa melawat kami dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Kiranya seluruh jemaat Tuhan boleh terhindar dari paparan COVID-19 dan mampukan setiap kami untuk sungguh-sungguh waspada dalam beraktivitas dan senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Dan ajar setiap kami untuk sungguh-sungguh terfokus kepadamu ya Tuhan, mengasihi Engkau dengan sungguh dan mengasihi sesama kami dalam menjalani kehidupan setiap harinya. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, mari pula senantiasa berkati pemerintah kami, Presiden dan seluruh jajarannya, para DPR, para bupati gubernur, kepala desa, dan seluruh pejabat-pejabat negara. Kiranya senantiasa sehat dan kuat dalam memerintah. Tuhan anugerahkan hikmat bagi mereka untuk memikirkan hal yang terbaik untuk memimpin bangsa dan negara kami. Kiranya tidak ada lagi intoleransi, tidak ada lagi perbedaan pendapat yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami merindukan bangsa yang damai, bangsa yang senantiasa memiliki persatuan dan sungguh-sungguh menganut nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh para leluhur kami, oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia. Dan kiranya ajar setiap pemimpin kami untuk sungguh-sungguh mempergunakan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat, sungguh-sungguh memperhatikan kesatuan bangsa dan negara ini, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang. Begitu pula dengan para pemimpin rohani, seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi, kiranya dengan sungguh-sungguh senantiasa mengajarkan firman-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan, bukan diikuti oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya Tuhan, lawat kami semua, seluruh elemen masyarakat. Kami semua tetap sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan. Ampunkan salah dosa kami ya Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi melainkan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat Natal, selamat memaknai perayaan kehadiran Sang Putra Natal ke dalam dunia, dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.